Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas ide-ide dari materi yang menarik banget nih. Kutipan dari buku The Millionaire Fastlane. Ya, buku ini cukup, kontroversial mungkin ya, karena langsung menantang cara pikir umum soal cari kaya. Betul, terutama soal gagasan kaya secara perlahan atau yang di buku ini disebut jalur lambat gitu. Nah, penulisnya ini dia klaim nemu jalan lain. Dia sebut fast lane atau jalur cepat. Oke, jadi misi kita kali ini kita coba bedah bareng ya, apa sih maksudnya kerangka berpikir alternatif ini, dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Siapa tahu bisa jadi jalan ke kebebasan finansial lebih cepat, gitu kan? Yuk, kita mulai. Oke, poin pertama yang paling kelihatan ya, itu kontrasnya. Jadi buku ini kan mempertentangkan banget antara jalur lambat, Yang kerja kantoran biasa itu ya, nabung, investasi puluhan tahun, 9 to 5, nabung dikit-dikit, berharap nanti tua kaya. Nah, itu dibandingin sama jalur cepat. Kritik dia ke kerjaan konvensional tuh, wah lumayan pedes sih. gimana tuh kritiknya? Dia bilang pada dasarnya kita ini kayak nuker aset paling berharga kita, yaitu waktu hidup kita ya kan. 5 hari seminggu kerja, hanya buat dapat sedikit kebebasan, cuma 2 hari weekend. Itu pun kalau nggak ada lembur atau kerjaan dibawa pulang. Bener juga sih kalau dipikir-pikir, kontrol atas pendapatan juga terbatas banget ya. Nah, itu dia. Udah gitu, nilai kita seringnya ditentuin orang lain. Sama atasan atau pasar tenaga kerja. Pernah nggak sih Anda merasa, kejebak dalam pertukaran yang kayaknya kurang impas gitu? Wah, kayaknya banyak yang ngalamin itu ya. Dan disinilah penulisnya nawarin solusi lewat ide inti jalur cepat ini. Apa tuh intinya? Intinya adalah kita harus menciptakan sistem bisnis. Tapi bukan sembarang sistem ya. Sistem yang bisa kita kontrol dan bisa diskalakan. Kontrol dan skalabilitas ya kuncinya. Betul. Penulisnya nyebut ini kayak membangun pohon uang. Tujuannya jelas banget. Mutusin hubungan langsung antara waktu kerja kita sama berapa banyak uang yang kita dapat. Jadi bukan lagi jam kerja sama dengan rupiah gitu ya? Tepat. Ini bukan sulap loh ya, tapi soal membangun aset yang kerja buat kita. Bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, makanya penting paham jenis-jenis sistemnya. Oh iya, dia nyebutin beberapa ya, kayak sewa-menyewa. Ya, ada sistem penyewaan, kayak properti atau lisensi. Terus ada sistem komputer atau software, kayak bikin aplikasi atau bisnis online. Ada juga sistem konten. Kayak nulis buku, blog, atau mungkin channel YouTube gitu ya? Bisa jadi. Terus ada sistem distribusi, numpang di platform besar kayak Amazon gitu. Atau sistem sumber daya manusia alias punya tim atau karyawan. Jadi banyak jalannya ya untuk bangun pohon uang ini? Banget. Masing-masing punya potensi skalabilitas dan tingkat kontrol yang beda-beda. Nah, ini langkah awal buat ngambil alih kendali finansial Anda. Ngomongin soal bangun sistem nih, ada satu poin lagi yang menarik banget, soal jebakan psikologis. Gimana tuh? Kita ini katanya sering banget terobsesi sama hasil akhir yang wah gitu. Misalnya lihat berita perusahaan dijual triliunan. Itu kan eventnya ya, kejadiannya. Iya, yang heboh di media biasanya kan pas udah suksesnya aja. Nah, kita lupa kalau kekayaan di jalur cepat itu sebenarnya ditempa lewat proses. Proses yang seringnya enggak keren, penuh tantangan, mungkin gagal berkali-kali, makan waktu bertahun-tahun. Jadi fokusnya harus ke prosesnya ya, bukan cuma mimpiin hasilnya. Betul, ini kunci mental yang penting katanya. Nah, coba deh Anda renungkan, fokus Anda selama ini lebih kemana? Ke kilauan di ujung jalan, atau langkah demi langkah ngebangun jalannya itu sendiri, walaupun susah? Nah, proses membangun ini juga bukan cuma soal, bikin usaha terus jalan gitu aja. Materi yang Anda bagikan itu kan nyinggung soal pentingnya bab 43 di buku itu ya. Oh iya bener, soal branding ya. Tepat. Dia menekankan banget, bangunlah merek, bukan sekedar bisnis. Ini penting banget. Disinilah konsep Unique Selling Proposition atau USP jadi sentral. USP itu apa ya maksudnya? USP itu kayak janji unik dan berharga apa yang cuma bisa Anda tawarin ke pelanggan. Apa yang bikin Anda beda dari yang lain? Oh, kayak contoh-contoh klasik itu ya. Domino's, 30 menit atau gratis. Nah, itu dia. Atau M&M's yang meleleh di mulut, bukan di tangan. Itu USP yang kuat banget. Jadi USP ini yang bikin kita nggak jadi komoditas biasa aja gitu. Persis. Kalau punya USP kuat, Anda bisa nentuin nilai Anda sendiri.
nggak kejebak perang harga terus-terusan. Anda bukan cuma jualan produk, tapi jualan solusi atau janji unik. Jadi balik lagi ke contoh tadi ya, bukan cuma soal jual fitur, mata bor, tapi soal manfaat yang didapat pelanggan. Lubang yang bisa dibuat pakai bor itu. Fokus ke manfaat ini ya inti dari bangun merek yang kuat. Iya banget. Merek yang punya identitas, punya daya tarik sendiri. Coba deh pikirin buat bisnis Anda nanti. Janji unik apa yang bikin pelanggan milih Anda, meskipun ada pilihan lain yang mungkin lebih murah. Pertanyaan bagus tuh. Dan keunikan merek ini nyambungnya langsung ke konsep terakhir yang, wah ini keren banget sih. Leverage tak terbatas yang terkendali. Waduh, istilahnya keren. Controllable Unlimited Leverage. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau di kerjaan biasa, leverage atau daya ungkit Anda kan terbatas ya. Kenaikan gaji paling berapa sih setahun? 5%, 10% kalau bagus banget. Iya, terbatas banget. Kalau investasi di pasar saham? Ada potensi tumbuh, tapi kontrol Anda minim banget, ya kan? Naik turunnya pasar kan di luar kendali kita. Nah, kalau di bisnis jalur cepat yang mereknya udah kuat tadi, Kita pegang kendali. betul, Anda pegang kendali atas variabel-variabel kunci. Misalnya, harga jual produk Anda, tingkat konversi penjualan di website Anda, jangkauan pasar Anda. Ini semua bisa Anda utak-atik. Oke, terus efek leverage-nya di mana? Nah, penulis ngasih gambaran kuat nih. Misalnya Anda berhasil naikin tingkat konversi penjualan sedikit aja, beberapa persen gitu, lewat perbaikan kecil di website atau marketing. Itu bisa ngaruh gede ke profit ya? Banget. Profit Anda bisa melonjak. Dan karena nilai sebuah bisnis itu sering dihitung berdasarkan kelipatan profit tahunannya, misalnya 5 kali atau 10 kali lipat profit, Wah. Jadi lonjakan profit tadi bisa bikin nilai aset bisnis kita meroket gila-gilaan ya? Bisa 400% atau lebih katanya. bisa jadi. Itulah kekuatan leverage yang bisa Anda kontrol. Potensi pertumbuhan kayak gini mana mungkin ada di jalur lambat? Mustahil. Gila, ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi kalau kita rangkum ya, pergeseran mendasar yang dia tawarin itu dari model waktu sama dengan uang, yang linier dan terbatas di jalur lambat, Yang kayaknya aman tapi lambat banget itu. ya, menuju ke pembangunan sistem bisnis yang bisa Anda kontrol, bisa diskalakan, dan fokusnya pada penciptaan nilai unik lewat merek yang kuat. Tujuannya, yaitu tadi, mencapai pertumbuhan kekayaan secara eksponensial di jalur cepat. Intinya, ambil alih kendali nasib finansial kita sendiri ya. Bukan lagi soal kerja lebih keras di sistem orang lain, tapi bangun sistem kita sendiri yang kerja lebih cerdas buat kita. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu esensi yang menurut saya kuat banget dari materi ini. Apa tuh? Kekayaan sejati itu pada akhirnya bukan cuma soal berapa banyak nol di rekening bank kita. Terus apa dong? Kekayaan sejati itu intinya adalah soal kebebasan. Kebebasan? Ya, kebebasan finansial, jelas. Tapi juga kebebasan waktu untuk bisa ngelakuin hal-hal yang beneran kita suka. Dan kebebasan untuk milih arah hidup kita sendiri tanpa harus terkekang oleh kebutuhan cari uang terus-menerus. Jadi kekayaan itu alat untuk mencapai kebebasan ya. Nah, ini pertanyaan refleksi yang bagus banget nih buat Anda bawa pulang. Apa sih arti kebebasan sejati buat Anda pribadi? Dan coba renungkan juga, apakah jalan yang lagi Anda tempuh sekarang ini benar-benar dirancang buat nganterin Anda ke sana, ke kebebasan itu. Lebih cepat, bukan nunggu nanti pas sudah tua. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Renungkanlah.